Nah, coba tanya Ustaz. Ya emang betul, anak-anak muda sekarang kan banyak nongkrong-nongkrong ya kan. Nongkrong kayak kita. Iya, nongkrong. Tapi ini kan nongkrongnya beda. Nongkrong Nah, juga. nongkrongnya beda. Tapi mereka pakai kopi. Kita pakai topi. Iya. Jadi Jadi- beda tempat. Ya, jadi anak-anak muda sekarang itu kan hobinya nongkrong. Mm-mm. Tapi sebenarnya kan nongkrongnya itu harusnya ada makna. Nah, tapi kan nongkrongnya minum kopi 1 jam, 2 jam, ngobrolnya kemana-mana. Waktu habis, udah kayak gitu sekarang kan. Tapi secara umum Sat, apa ya istilahnya Gen Z ya sekarang nih. Eranya Gen Z, milenial transisi ke Gen Z. Hmm. Tapi kalau kita lihat apa ya, mereka tuh lebih hedon lah istilahnya. Masalah pakaian mereka tuh lebih culture, bahasa sekarang kan skena, skeboy. Apa ya kayak gitu-gitulah yang mereka geluti hari ini pergaulan So yang mereka. pasti ngikuti Dan zaman ya. Iya, jauh zamannya- sekali kalau zamannya. bahas mereka bahas agama, mereka tuh ya udahlah kalian suci, saya ini pendosa gitu. Udahlah kalau kalian mau bahas agama di masjid aja lah, jangan di sini. Sekuler katanya. Sekuler. Sekuler. Nah, itu macam. Sekuler. Itu kan Iya, kita enggak paham itu Ya, Dak. sebenarnya kan Gen Z sekarang itu Gen Z ya. Ya Gen Z anak Gen- muda, anak muda. umumnya. Jadi memang pemikiran itu sebenarnya kan lahir dari sebuah pemahaman. Nah, jadi pemahaman mereka itu Betul tuh. mungkin ya begitu adanya. Jadi mereka menganggap kalau kajian itu di masjid, bukan di tempat tongkrongan, ya, bukan di tempat ngopi. Ya. Tapi yang benar sih, Zat. Gimana pun memang kita di sini sih jarang lihat sih yang kajian tuh ada di tongkrongan ya. Ya ada memang di masjid. Ya, karena nggak biasa. Kalau di Minangkabau, Iya. di Minangkabau itu surau namanya kalau nggak salah ya, di surau. Ya, jadi karena nggak terbiasa. Ya kalau Rasulullah dengan para sahabat itu kan dia tidak hanya di masjid kan, bisa di rumah, bisa di tempat ya di mana ketika wahyu turun itu kan juga begitu. Wahyu gua, turun, ya. iya di gua. Di Tapi tempatnya tempat peperangan. wahyu. Jadi kalau kita lihat bagaimana wahyu turun itu kan dia tidak pada satu tempat, ya kan? Lalu Nabi Betul. langsung menyampaikan. Ini kan dakwah, Iya. ya kan? Terus kayak sahabat yang lain ketika mendakwahkan orang untuk masuk Islam kan tidak diajak ke masjid. Tapi Ya, tapi didakwahkan ada yang di mana menarik mereka sebenarnya. berada. Mungkin Gen Z sekarang tuh berpikir gini. Kalau dakwah Nabi itu ekstrim kali ya. Ekstrim Pikiran tuh. mereka. Ya, Nah, karena ekstrim kan Mereka perang lah bahasanya, ada perangnya gitu lempar lah. pakai batu. Iya. Lu kalau pakai batu marah nggak sih? Siapa yang marah? Saya dibilang nggak ganteng aja marah. Kalau misalnya Apalagi kalau misalnya gue deh pi gitu, lu gimana? ada aja orang ini kan tiba-tiba persepsi udah ada kan. Jadi kalau ya dia melihat dakwah Nabi itu kan di sisi di sisi jihadnya, di sisi perangnya. Sisi lainnya nggak lihat. Meskipun sebenarnya sisi jihad itu kan juga ada maknanya dalam kan. sendiri ya. Ya, makna sendiri. Jadi Rasulullah itu kalau jihad itu kan bagian dari penyebaran Islam, ya kan? Jihad ya. Jihad Tapi itu ekstrim bagian nggak dari sih, Zat? penyebaran Islam. Ekstrim nggak sih? Kalau sedang berjihad memang ekstrim, nggak mungkin orang berjihad nggak ekstrim, ya kan? Mungkin dia Iya ekstrim. Saya orang perang gitu. Iya, Kan nggak saya mungkin orang orang perang. Itu perang namanya kan, perang-perangan namanya. Iya, jadi ekstrim itu kan sudut pandang kita melihat. Kalau kekerasan tanpa ada sebab itu ekstrim. Tapi kalau peperangan ada sebab itu nggak ekstrim. Seperti dia Iya ngeluh- kan, ekstrim. seperti dia Ini kan ngelupain berbalas. saya. Berbalas. Balik ke Genji lagi nih Sat. Sekarang kita itu apa ya? Yang membuat kita mental kita down sama Islam atau kita istilahnya bahasanya sekarang ini disematkan kita krisis identitas. Gak jelas nih identitas ini sekarang ini Genji gitu. Karena kita mikir gini Sat. Adapun kita pengen belajar agama, cuman orang-orang yang disematkan dia itu adalah paham agama justru tidak mencerminkan dia sebagai orang yang kita jadikan role model gitu. Contohnya gini. Adanya misalnya ya adalah beberapa bulan terakhir ini ada video yang sempat viral. Wow, gimana tuh kira-kira? Seorang pemuka agama yang kadang saya tahu kan Mama Gufron, Ya. Makoli itu Iya, dia iya. yang itu nggak masuk oleh nalar kita Tapi sebagai unik sih. anak muda. Unik. Oh, itu satu sisi. Unik. Dan satu lagi Ada orang ada kayak gitu. pemuka agama yang justru dia merendahkan orang lain gitu. Jadi kita mikirnya ngapain sih bahas agama? Kita pun jadi manusia biasa bisa kok jadi berbuat baik, nolong orang gitu. Ya. Ini kan sebenarnya kan kalau bicara perbedaan kan. Sebenarnya perbedaan itu kan dari dahulu sudah ada. Jadi para ulama itu berbeda itu biasa.
Perbedaan ulama itu dalam rangka menjelaskan, dalam rangka menyatukan. Kalau sekarang itu perbedaan itu kan dibuat menjadi perpecahan, ya kan? Nah, kemudian yang memandang perbedaan itu kan juga sebenarnya harus punya pemahaman. Kalau yang memandang perbedaan itu tidak punya pemahaman, maka dia menganggap perbedaan itu sebuah perpecahan. Contoh gini, perselisihan. Orang sholat, kata Imam Malik, sholat itu tangannya ke bawah, tidak didekapkan. Kata Imam Syafi'i, didekapkan. Imam Hanafi dan yang lain didekapkan juga. Tapi memang Iya kan? memang beda-beda gitu Ustaz. Beda. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang bahwa itu adalah perbedaan yang menyatukan, kemudian yang melihat itu memang orang yang punya pemahaman, itu dilihat sebuah perbedaan yang dibenarkan, yang indah lah kira-kira gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi negatifnya, masa satu agama beda-beda, ya kan gitu. Masa tata cara sholat saja beda-beda. Ini gimana cara menyatukan orang? Ini kan sudut pandang lagi, ya kan? Jadi kalau kita mau lihat itu sebenarnya sudut pandangnya gimana sih gitu. Berarti Ustaz, kalau bicara agama tuh berarti kan banyak pandangan Ustaz. Terkadang begini Ustaz, kami lah khususnya kan, ketika bicara religion, kalau kami religion tuh seolah-olah gimana ya? Ya memang sih yang ke masjid itu yang mau berjubah aja sih. Ya membosankan. Kalau kami contoh nih, kalau kita kan skena ya. Ya kita pengennya ya istilah tuh dari segi fashion kita ngikutin tren, Dan terkadang Ustaz, kenapa memang kami itu anak remaja nih karena enggan untuk ke surau. Terkadang kami sering mendapati seolah ada, kalau bahasa Minang tuh cali ereng ya. Cali mereka tuh ereng. agak Sinis. sini saja lihat Sini kita gitu. kok ke masjid pakai celana jeans, kok ke Jin nggak pakai celana. masjid itu pakai jeans, dia pakai S. Iya Jin. Kalau Jadi celana jin pakai celana apa? Itu pakai S. Jadi kan gini, Gimana? kalau melihat seseorang dari sisi pakaiannya, ya kan, ini nggak realistis, tidak sesuai dengan apa namanya ya. Kalau ini bicara kepribadian lah ya, kepribadian seorang itu kan tidak dilihat dari pakaian, cara bicaranya, Wah, iya, cara betul, berjalannya, kan gitu kan. Kadang Sebab kalau lihat dari situ, maka orang Muslim itu akan identik dengan pakaian. Bisa jadi pakai koko. Koko itu dari mana asalnya? koko Cina. Nah, kan? koko. Nah, terus Koko. tapi kan sekarang menjadi tren Oh, iya, pakaian Muslim kan? Iya. Iya kan? Nah, terus apa lagi? Sorban. Ya kan? Katakanlah kalau Rasul pakai sorban, terus yang lain identik dengan pakai sorban. Tapi ada juga yang enggak pakai, ya kan? Nah, jadi yang membuat seseorang itu dipandang dia itu bukan mencirikan Islam atau tidak, itu sebenarnya bukan dari pakaian, tapi cara pikir dia, cara bersikap dia, gitu aja menyikapi persoalan. Ada anak muda melihat perempuan yang tidak pakai aurat. Yang satu dia memandang itu adalah keindahan yang patut untuk dilihat. Satu kan. Yang satu lagi memandang ini kemaksiatan. Ya kan? Ini kemaksiatan karena ada perempuan tidak pakai aurat. Dilihat. Lagi-lagi ini sudut pandang. Ini menentukan orang itu punya kepribadian Islam atau tidak. Ya kan? Sudut Tapi pandang dia. benar nggak sih kayak kira kalau remaja itu ataupun kita lah di usia Gen Z katanya ya. Kalau kira jauh dari agama, kalau nggak salah dengar Ustaz ya, dia tuh mudah cemas, kemudian mudah bad mood ya, bad mood. Apalagi yang orang yang emosinya tuh setipis tisu. Sampai marah sampai survei itu kan memang gara-gara depresi sampai gantung diri. Banyak banget hari ini berita gitu. Lu mau gitu nggak? Lu kan sering depresi. Jangan sampai lah. Amit gitu. Jadi gini, Al-Quran itu turunkan sebagai syifa, sebagai obat, ya kan? Sebagai nur, sebagai cahaya. Jadi syifa itu untuk apa? Bukan orang yang demam saja, tapi syifa bagi orang yang hatinya sakit. Yang ada penyakit hati itu kan bukan karena dia iri saja, dengki saja, tapi hatinya itu apa namanya? Kata Imam Ibnul Qayyim itu hati itu kan dibagi menjadi 3. Hati yang sakit, hati yang mati, hati yang sehat. Ya kan? Maka Quran itu bisa menyehatkan hati yang sakit, bisa menghidupkan hati yang mati. Orang hatinya mati itu dia tidak cenderung sama sekali kepada Islam, meskipun dia Muslim. Ada orang ngaji dia sinis, ada orang ngajak ngaji, apaan itu gitu. Dia bisa jadi hatinya sedang mati atau bisa jadi sedang sakit. Sering Ustaz. Ini sakit. Iya sih, kalau itu juga manusiawi. Kalau kita sakit hati sama orang-orang yang kita nggak tahu salahnya di mana,
tiba-tiba disalahin. Lagi-lagi sikap. Salah, sikap, salah. sikap. Salah. Jadi kalau Kalau kita bisa gitu ya. sikap. Jadi kalau enggak, jadi apa ya? Orang punya masalah. Semua orang punya masalah. Kan? Tapi tergantung bagaimana dia menyikapi masalah. Tapi betul, Menyikapi pendewasaan tadi ya. Dewasa. Sampai Ini kan sampai ada yang gila Sat, karena banyak masalah. ya lagi-lagi gila itu kan sebenarnya bukan masalah yang buat dia. Gila ya kan. Ini di luar take apa dia? Enggak tahu Nah, benar. gila itu bukan masalah yang buat dia gila sebenarnya. Di luar. Tapi cara dia menyelesaikan masalah yang buat dia gila. Oh, berarti artinya Sat, memang mungkin lagi respon. mungkinnya kurang Ya. arahan saya. Jadi gini. Tengku dengan Roni itu bisa jadi masalahnya sama. Enggak beda Sat. Beda. Nggak, bisa jadi. Contoh. Bisa jadi contoh nih. Bisa jadi sama. Tapi cara menyikapinya beda. Betul, Iya. betul, setuju tuh. Kadang Wak, dengan tahajud saat menyelesaikan. Kalau beliau enggak. Saya yang berhijau. Sat. Insyaallah banget. Iya kan? Nah, Betul, terus kayak tadi ada dua laki-laki terus ngelihat perempuan. Yang satu punya cara pandang yang beda. Saya penting kopi Sat. Saya penting Menyelesaikan kopi. masalah. Hah? Masya Nambah masalah juga kadang. Allah. Yang penting kopi. Udah dijelasin sama Ustaz tadi. Ada obatnya Al-Qur'an, ada syifa. Sambil ngopi dong. Boleh. Itu gimana, Ustaz? Misalnya kita nih depresi, Ah. kita lagi down nih semangatnya untuk ibadah contohnya. Ya udah lah, jalan-jalan lah gitu kan. Salah nggak sih, Ustaz? Kalau kita misalnya ke pantai, ke gunung. Enggak ada masalah. Ya kan itu kan kata orang healing kan. Ya, Ya, boleh saja. Healing Masalah. untuk hilang. terbalik. Hilang untuk healing. Hilang. Iya. Iya boleh saja. Tapi yang nggak boleh itu kan ada orang healing. Dia healing itu untuk hilang tadi masuk dia ke diskotik. Ya hilang dia kan. Dia masuk ke tempat-tempat maksiat. Lu pernah gitu nggak? Nggak ingat. Berarti lu pernah dong? Jangan mancing-mancing ke sana lah. Di luar skrip ini. Kayak gini, Sat. Kita kan pertama tadi oke lah. Karena kita nggak menemukan arahan, dan kita juga sering kali di judge dengan dengan stigma yang itu tuh disematkan ke kita yang krisis, padahal kita juga pengen berubah jadi baik gitu kan. Hanya saja kita tidak menemukan nih, bisa jadi Sebuah role tempat modelnya, kan. ataupun jadi contoh yang kita ikuti, Komunitasnya ataupun komunitas belum ada. itu yang belum ada. Gitu. Adapun Kalau- mungkin jauh mungkin tempatnya. Hmm. Adapun mungkin bisa lewat sosial media aja, mungkin itu semangat motivasi aja, bisa hilang, bisa Sebab timbul lagi. gini juga Sat. Kita juga kadang-kadang ini kan kita sering buat grup nih, grup WhatsApp, kemudian grup di Telegram, Ya. kemudian grup di Facebook bahkan Messenger ya. Hmm. Itu kita bahas kajian. Ya. Tapi terkadang kita ketika sudah punya circle yang itu, nanti nimbrung tuh iklan. Kan jahat jadinya. Seharusnya kita ngaji jadi lihat iklan. Iklan kan sekarang banyak yang nggak benar. Iya, betul. Yang seharusnya, dan iklan tuh memaksakan kita untuk masuk ke sana. Itu iklan. Iya, lagi-lagi kan respon lagi ya, Sat, ya. Dan padahal sudah kita tutup. Ataukah kita silang. nonton aja, wih mantap juga nih barang. Kadang gitu loh. Mantap juga nih Kadang barang. gitu loh. Kadang kan ada silang atas sana. Kita klik silang atas itu, Masuk ke yang lain. masuk dia tuh. Jadi sebenarnya kan Itu strategi marketing. Gue cek aja itu. Ya jadi bisa gini. kita ingin Jadi tobat, ingin hijrah kan, Ya. tapi diarahkan tuh jadi kayak maaf ya, sering teman-teman tuh banyak tuh sampai terjebak sampai maaf dia kan inginnya serius bicara kajian kan, tiba-tiba diklik masuk jadi orang lain. Ya kan pas dan kondisinya memang lagi sedang pahit-pahitnya Sat. Dia nggak ada punya uang lagi kosong. Jadi kalau media itu kan dia ada algoritma ya kan. Jadi kalau orang sering buka kajian, dia muncul kajian. Kalau dia buka yang kalau Gen Z yang jarang ada buka porno. kajian, terkadang kita buka kajian Game. nongol juga sih. ya tapi dia nongol kalau dibiarin dia lewat terus. Betul. Tapi kalau dia sebentar dia muncul lagi yang baru kan gitu. Nah, jadi sebenarnya Genji ini kan sebenarnya harus dibuat wadahnya kan. Ya, Ada wadahnya lah gitu. generasi Kalau muda nggak- ini maksudnya. generasi Ada muda. wadahnya Jadi yang kalau Genji itu kan mengarahkan kalau mereka. Genji itu ada rentang usia kan. Ada usianya Pak. Apa ya? Itu 98 berapa? sampai 2008 lah. 2008 Genji. Genji. Kelahiran itu kelahiran. Genji. Kelahiran Gen. Nah, jadi sekarang kita ada komunitas namanya Genji. Generasi ngaji. Nah, Pas generasi banget ngaji tuh namanya Genji, untuk komunitasnya Genji. ya tidak untuk anak muda saja. Bahasa Jepang ya, Genji. Itu apa tuh? Tokoh utamanya Suzuran itu kalau nggak salah. Tapi kan sama. Anak milenial tahu itu. Sama orang-orang ini. Iya, anak muda juga sih Orang yang muda juga. pemerannya. Ditambah lagi mereka juga orang hilang arah. Betul. Maka Makanya mereka kita arahkan di Genji. Genji.
Ya, jadi di Genji itu kita Apa ya? buat kajian, kita buat ya motivasi, kita sharing dan lain-lain. Berarti semua Nah, kalangan di bisa Genji. masuk. Boleh, semua kalangan boleh, nggak harus anak muda. Tapi kan kalau anak muda kita buatkan Maksudnya sekarang. atau nggak harus anak muda, berarti anak tua? Emang ada anak Kan tua? Genji juga generasi ngaji. Iya. Ya, tapi nanti segmennya segmen orang tua. Oh, Anak muda segmennya anak muda. gitu, Ustaz. Gitu. Tapi ada yang menarik, Sat. Hmm. Kita Atau bicara jangan-jangan ini sama juga tunggu. Genji Kan nih Genji di kan? masjid juga, Ustaz. Kan Nanti Genji boring kan? lagi. Kan Genji kan. Hmm. Nanti ya benar tuh, Ya. boring di masjid. Sedangkan ini, Sat, kita jujur Sat ya. Jujur ya. Kadang kita tuh maaf ya lebih senang terkadang sholat itu menyendiri dibandingkan di masjid. Apalagi sekarang musim hujan sering. Jadi enggan ke masjid. Ya, kalau sholat beda lagi. bukan. Kalau sholat sunnah di rumah itu boleh. Kalau sholat wajib dianjurkan di masjid. Ya kan, kalau sholat di masjid. Kalau hujannya besar ya di rumah. Berarti mau nggak mau ke masjid lagi dong, Genji. Iyalah. Tapi ngaji tidak harus di masjid. Kita ngaji tidak harus di masjid. Bisa di tongkrongan, bisa di kafe, bisa di rumah, bisa di masjid juga. Atau di lapangan Bisa, badminton. iya bisa sambil di olahraga. outdoor. Trotoar. Trotoar Iya, juga boleh. juga. Kan sekarang nongki-nongki ada anak Tengah jalan. Tengah jalan jangan dong. Tapi boleh di mana Nanti aja. ditabrak. Car Free Day aja ditutup tuh. Masa gak ada? Ya, kalau lagi ditutup boleh lah. Kalau nggak ditutup, ya antum yang nutup jalan. Ditutup. Tengah jalan. Ya. Berarti ada Genji nih, Zat. Ya. Kita mau diadakan. Kita yang beliau dong. Generasi. Berarti kalau kita bahas Genji nanti aja Zat ya, pekan depan. Insya Allah. Insyaallah. Insyaallah. Oke. Tapi memang intinya sih anak remaja sekarang butuh arahan. Butuh wadah memang. Wadah. Tidak hanya butuh Komunitas. teladan ya. Misalkan Komunitas. sekarang ini banyak juga sih apa namanya influencer dakwah gitu kan yang mereka jadi juga. Cuman sebatas semangat itu aja. Terkadang sih support juga kurang sih. Kalau mereka nggak punya teman, nggak punya circle yang apa namanya ngerawat, Membangun. ngajar, membimbing mereka bakal pecah juga. Makanya Mental. Ya, jadi gini. Serigala itu dimakan, bukan serigala. Kambing Domba. itu bisa dimakan serigala kalau dia sendiri kan. Dia keluar dari rumah. Kalau dia rame, kan serigalanya jadi serigala dimakan kambing enggak? enggak juga. Takut Jadi itu hadis Nabi. Itu digambarkan maksudnya gitu. Jadi kalau kalau orang sendiri itu gampang digoda setan. Kalau dia menyendiri. Tapi kalau dia punya komunitas, itu bisa setan yang kabur. kabur. Jadi maksudnya setan itu akan menggoda orang-orang yang menyendiri, orang yang sendiri gitu. Lebih kuat kalau bersama-sama bareng-bareng. Berarti di Genji ini bisa dong ngaji sambil ngopi. bisa. Ngaji sambil main gitar. Tapi Bisa. kalau bisa kalau main gitar boleh, tapi kalau yang nyanyinya jangan yang inilah. Akustik Boleh. Islamik. Boleh. Nggak Yang apa-apa. lagunya yang apa? Lagu Kem Racun. Tahun berapa Kem Racun? Baru tahu orangnya. Lagu Wali Band. Ya, Boleh. Salawatan. Boleh. Ini menarik sih kalau kita bahas Genji, tapi minggu depan aja ya biar penasaran nih orang-orang. Dan Genji ditambah apa? lagi Nanti kita berarti semua ya. berarti kita harus serius ini komunitas ini. Nah, itu dia. Dan komunitas ini nggak terbatas untuk kalangan tertentu. Siapapun boleh masuk. Ya. Saya ini kelompoknya ini loh. Enggak. Tapi siapapun boleh masuk, nggak ada masalah. Kan kita di situ ngaji, berikan motivasi, sharing dan lain-lain. Terus gimana cara gabung untuk gabung Genji gitu? Nah, ini nomornya ada. Itu yang nanti kita bahas di podcast selanjutnya. Gabung Genji. Ya. Oke. Pokoknya ada event, silahkan daftar, ikuti bareng-bareng bersama-sama. Kemudian kita ngaji bareng. Nomor kontak apanya di bawah nanti. Mana nih? Itu nanti diedit. Ada, oke. Oke, sip. Kita terima kasih sama semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya dan nonton video Genji. Selamat jumpa di tahun depan. Minggu depan. Minggu depan. Biar ada apa ya, Saat?